komisaris menolak menandatangani laporan keuangan maskapai plat merah yang dinilai janggal. Apa penyebabnya? Saya akan ulas lebih lengkap untuk Anda dalam Noktah Merah Laporan Keuangan Garuda 2018. Kita akan lihat bersama seperti apa sesungguhnya tren kinerja keuangan Garuda tersebut. Karena kita lihat, panjang umur ya baru dibicarain, udah muncul aja gitu. Dan judul kita hari ini sama kayak warna baju saya ya, Noktah Merah Laporan Keuangan Garuda Indonesia. Saya akan memberikan tren pada Anda dari tahun 2016 seperti apa kinerja Garuda. Kita mulai dari pendapatan usaha Garuda Indonesia pada tahun come to mama baby. Here we go. Jadi 2016 pendapatan usaha Garuda Indonesia meraup sekitar 3,86 miliar dolar Amerika Serikat. Saya akan tunjukkan trennya pada Anda. Bagaimana dengan 2017? Saya bergeser sedikit untuk melihat terbang lagi kah Garuda Indonesia? Harus dong, harus terbang tinggi. Yuk, ini dia 2017 ternyata pendapatan usaha Garuda Indonesia mengalami peningkatan menjadi 4,18 miliar dolar Amerika. Dari 2018 kita bergeser ke 2017 untuk melihat bagaimana pendapatan usaha Garuda Indonesia di tahun tersebut. Naik sih, tapi tidak terlalu signifikan seperti 2016 ke 2017 ini yang ada tepat di tubuh saya ini. 2018 mencapai 4,57 atau 4,37 miliar dolar Amerika Serikat. Namanya perusahaan, Anda pendapatan tentu ada beban karena kalau operasional pasti dia akan memiliki beban. Saya akan tunjukkan pada Anda seperti apa beban usaha Garuda Indonesia. Saya kembali memberikan tren dari tahun 2016. Beban usaha itu banyak ya, mencapai misalnya selisih kurs yang menyebabkan kerugian, kemudian bahan bakar seperti aftur misalnya, kemudian berbagai misalnya sewa gedung dan lain-lain sebagainya ya. Untuk tahun 2016 Garuda Indonesia memiliki beban usaha yang relatif besar ya, 3,79 miliar dolar Amerika Serikat. Saya bergeser ke 2017. Apakah beban usaha dari 2016 mengalami peningkatan? Yes, exactly. Kita lihat bersama. Ternyata saya bergeser ke sini deh. 2017 ternyata beban usahanya meningkat menjadi 4,24 miliar dolar Amerika Serikat. Sederhananya inline gitu ya. Ketika pendapatan naik, beban usaha juga naik. Saya ingin lihat bagaimana dengan 2018 yang mencatatkan pendapatan usaha 4,37 miliar dolar Amerika Serikat dan ternyata 4,58 miliar dolar Amerika Serikat ya. Jadi meskipun pendapatannya meningkat, tapi ternyata beban usahanya justru lebih besar gitu. Padahal kalau kita punya perusahaan, kalau beban usaha gede, tentu pendapatan itu akan tertekan. Inilah sebuah kunci ya, ataupun poin, titik di mana kita mulai bertanya. Kok beban usahanya besar, meningkat, tapi pendapatan usahanya mengalami peningkatan juga gitu ya. Harusnya kan membebani ya. Saya akan masuk ke data selanjutnya. Kita lihat bersama ya. Karena Garuda kayaknya mau parkir dulu di apron. Ternyata masih ada data 2019 untuk kuartal pertama ya. Di tengah mahalnya harga tiket pesawat, ternyata Garuda mampu mencetak pendapatan yang positif ya. Kita lihat pendapatannya mencapai 1,1 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian beban usahanya juga berhasil ditekan meskipun ini hanya 3 bulan pertama di 2019 mencapai 1,05 miliar dolar Amerika. Kita fokus ke 2018. Ini yang menarik karena ada 2 komisaris yang dissenting opinion, tidak bersedia menandatangani laporan keuangan. Apa yang menyebabkan terjadi dissenting opinion? Apa yang patut dicatat dan juga patut kita sematkan menjadi sebuah pertanyaan atau nokta merah dalam laporan keuangan tersebut? Saya akan menghadirkan datanya untuk Anda. Kita lihat bersama ya. Keuntungan tipis yang diperoleh Garuda di kuartal 1 tadi seperti data yang kami sampaikan di 2019, kemudian juga untuk sepanjang tahun 2018. Parkir ya, jangan awas kena loh. Kamu di mana? Kamu mau kemana sih? Aku kesini dikit deh. Nah, biar kamu bisa parkir ya. Ingat lagu yang legendaris ya, Pesawatku. Sekarang kita lihat 2019 ya, saya geser ke sini dikit deh biar lebih akrab dengan datanya. Di 2016, laba bersih yang berhasil dicetak Garuda itu mencapai sekitar 8,07 juta dolar Amerika Serikat ya. Dengan pendapatan lain bersih itu mencapai 50,28 juta dolar Amerika Serikat. Dari 2016 saya bergeser ke 2017. Kayaknya akan muncul di sekitar tubuh saya nih. Ternyata laba bersihnya turun, artinya rugi bersih yang diderita oleh Garuda Indonesia ya. Kita lihat bersama ada di 2017 itu mencapai 216,58 juta dolar Amerika Serikat. Tidak heran ya, kita lihat memang kita ada tantangan seperti kurs ya yang mengalami fluktuasi dari mana rupiah juga mengalami pelemahan gitu ya. Baik, dari 2017 dengan rugi bersih yang dicatatkan 216 juta dolar Amerika Serikat lebih, ternyata di 2018 flip gitu. Simsalabim, voila, bisa mencatatkan untung bos dari rugi 216 juta dolar Amerika Serikat. Itu ini ya, jadi ruginya itu tuh sekitar triliunan lah ya kalau kita rupiahkan ya.
3 triliun mungkin, sekitar 3 triliun ya, 3 triliun rupiah. Ternyata di 2018, tepat data di bawah saya ini, berhasil mencetak laba bersih yang disetor ke entitas itu mencapai 810 ribu dolar Amerika Serikat gitu ya. Menarik ya, bagaimana bisa ngeflip gitu dalam waktu hanya setahun aja. Dan kita tahu juga 2018 harga minyak juga cenderung fluktuatif. Aftur kan merupakan bahan bakar minyak Garuda Indonesia, belum beban-beban usaha lainnya. Seperti nilai tukar rupiah juga ya, nilai tukar rupiah juga mengalami challenge. Oke, selanjutnya saya masih punya data nggak sih kita untuk kuartal 1 2019, kita lihat bersama. Apakah ada besar? Oke. Nah, kalau ini kuartal 1 2019 memperoleh laba bersih 20,48 juta dolar Amerika Serikat. Top. Kenapa bisa top? Ya top, orang harga tiket mahal kan. Kan buat saya juga jadi susah mau jalan-jalan gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Namanya kita bicara bisnis maskapai penerbangan yang katanya untungnya 2-3% aja rata-rata. Ya oke lah, karena dia juga kelas premium kan, bukan low cost carrier gitu. Nah, 2017 dan 2018 inilah yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan inilah yang menjadi titik awal persoalan sesungguhnya. Kita lihat ke slide selanjutnya. Apa sih yang ada? Apa sih kontributor utama sehingga bisa mendapatkan mengubah posisi dari rugi triliunan rupiah langsung untung bos gitu. Kan kita sebagai masyarakat atau sebagai jurnalis jadi penasaran, wah gila keren banget nih perusahaan bisa ngubah. Apa sih kontributor utamanya? Ini dia kami hadirkan untuk Anda ya. Garuda Indonesia ternyata tengah berupaya untuk melakukan peningkatan layanan in-flight entertainment termasuk juga untuk memberikan konektivitas Wi-Fi. Sekarang kan lagi ngetren ya, kita bisa Instagramable kalau lagi di pesawat, apalagi di kelas bisnis kelas aja tuh udah langsung mau selfie posting gitu. Artinya kan mahal ya, Bo. Jadi mau sedikit sobat-sobat miskin kan biasa agak ria ya naik bisnis kelas aja gitu. Nah kan mau pakai Wi-Fi biar bisa posting real time. Nah ini adalah oke, saya kesini dulu deh. Ya. Oke, saya ke 2016 lebih dahulu ya. 2016, oke apa ini? Oke, masih kayaknya saya banyak dihujam oleh pesawat Garuda. Oh ini dia, ini yang saya bicarakan tadi. Peningkatan in-flight entertainment termasuk juga konektivitas Wi-Fi. Pip, pip, pip. Nah itu adalah konektivitas. Jadi ternyata kontributor utama sehingga bisa mengubah posisi untung Garuda Indonesia pada 2018 adalah dengan adanya penyewaan. Oh di sini ya dia. Baik, di sini ternyata ada Wi-Fi. Jadi ada kerjasama untuk memberikan konektivitas di pesawat termasuk layanan in-flight entertainment. Jadi kalau Anda di pesawat Garuda kan Anda bisa nonton tuh film-film bagus yang nggak sempat Anda tonton atau Anda belum pernah tonton atau ingin ngulang lagi. Nah itulah yang menjadi salah satu kontributor utama dan nilainya juga nggak main-main, lebih dari 200 juta dolar Amerika Serikat atau kalau dirupiahkan itu sekitar nyaris 3 triliun rupiah untuk membuat kerjasama ini ya, kerjasama Wi-Fi, in-flight entertainment termasuk juga konten. Tapi untuk konten itu biasa menurut perjanjian laporan keuangan itu 50-50 bagi hasil ya. Nah lalu kita lihat dari Wi-Fi untuk in-flight entertainment itu seperti apa, kita lihat bersama. Kalau misalnya kita mau memberikan layanan film atau yang lain-lainnya, ada juga games gitu. Oke, oh ini dia. Oke, saya mau coba, saya kan biasanya mau nonton nih. Saya mau coba klik, di mana sih? Oke, di sini. Sini dikit deh. Oke, pop. Oke, saya nonton dan saya bebas terbang. Tapi apa yang menarik bahwa kali ini kami juga akan membahas lebih dalam bagaimana mungkin sebuah perjanjian kerjasama dengan nilai fantastis 3 triliun rupiah bersama dengan sebuah perusahaan PT Mahata Aeroteknologi namanya itu bisa membuat untung Garuda Indonesia. Siapa Mahata Aeroteknologi sesungguhnya? Dan benarkah dari laporan keuangan disebutkan bahwa nilai 200 juta dolar Amerika Serikat tersebut yang dicatatkan langsung dalam tahun buku sekali di 2018 untuk full year 2018 sesungguhnya adalah perjanjian kerjasama dengan tenor 15 tahun. Mengapa Garuda Indonesia mencatatkan perjanjian kerjasama yang bahkan kalau kita bongkar pada laporan keuangan kuartal 1 2019 tidak ada tercatat ada pembayaran untuk angka lebih dari 200 juta dolar Amerika Serikat tersebut. Artinya ini yang akan kita bahas lebih mendalam. Siapa Mahata Aeroteknologi sesungguhnya? Dan mengapa jajaran korporasi Garuda Indonesia ngotot untuk tetap mencatatkan angka tersebut dalam laporan keuangan meskipun mendapatkan penolakan dari 2 komisaris. Apa yang sedang dilakukan oleh Garuda Indonesia? Benar, karena apapun yang dilakukan Garuda Indonesia ini mempertaruhkan trust dan kredibilitas. Ever wondered what makes a business truly great? Is it just about making money, or is there something more? Today, we're diving deep into the world of business ethics, and we'll unpack a fascinating real-world case study involving a major airline, Garuda Indonesia. This story has everything: high stakes, tough decisions, and powerful lessons for any business. So, what exactly is business ethics?
Simply put, it's about doing the right thing. It's the moral compass that guides the company's decisions and actions. This isn't just about following the law. It's about being honest with customers, treating employees fairly, and being a responsible member of society. Think of it as the soul of a company. When ethics are strong, trust is built, and that trust is priceless. But when ethics are compromised, the fallout can be massive. Let's travel back to 2018. Garuda Indonesia, the national airline of Indonesia, found itself in some serious turbulence, but not in the air. The issue was in their financial reports. They reported a huge net profit of over $800,000. On the surface, this looked like a fantastic turnaround from the previous year's loss. Everyone should be celebrating, right? Well, not so fast. Some sharp-eyed analysts and regulators noticed something unusual. A significant portion of this profit wasn't actually cash in the bank. It came from a deal with a company called Mahada Aero Technology. This deal was for in-flight Wi-Fi services, and it was a big one, worth over $239 million over 15 years. The problem? Garuda recorded future revenue from this long-term deal as income for 2018, even though the money hadn't been paid yet and the services hadn't even started. This practice is a big red flag in accounting. It is like saying you're rich today because someone promised to pay you money over the next decade. It inflates the company's financial health and can seriously mislead investors and the public. Two of Garuda's own commissioners refused to sign off on the report, calling it out for what it was, a violation of accounting standards. The fallout was swift and severe. The Indonesian Financial Services Authority and the Ministry of Finance launched investigations. They found that Garuda's accounting was indeed misleading. The airline was hit with heavy fines and was ordered to restate its financial reports. This meant they had to go back and show the real numbers, which revealed a loss of nearly $175 million instead of a profit. The CEO at the time and other directors were also sanctioned. The damage went far beyond the financial penalties. The scandal shattered the public's trust in the airline. The stock price took a nosedive, and the company's reputation was left in tatters. It was a classic example of how a focus on short-term gains, achieved through questionable ethics, can lead to long-term disaster. So, what can we learn from this? First, transparency is everything. Trying to make the numbers look better than they are will almost always backfire. Honest and clear financial reporting is the foundation of trust with investors and the public. Second, strong corporate governance is crucial. There need to be checks and balances in place, like independent commissioners and auditors who are empowered to speak up when something is wrong. Lastly, a culture of integrity must start at the very top. Leaders must set the ethical tone for the entire organization. The Garuda Indonesia case is a powerful reminder that in business, just like in life, honesty really is the best policy. Building a sustainable, successful company isn't just about the profits you make, but how you make them. It's a journey of integrity, responsibility, and earning trust every single day. Thanks for watching. If you found this case study interesting, hit that like button and subscribe for more deep dives into the world of business. Let me know in the comments what you think. See you next time.